Udah pada hadir semua ya? Belum Baik. Pak, masih ada Belum ya? 5 Oh, belum ya? Berapa Ya. orang sih? 15 Pak. Oh, 15. 15, 16 dengan saya berarti harusnya ya. Iya, betul. Oke. Sebelum kita mulai ini dari mana aja nih? Ada yang dari UPI dulu nggak? Siapa aja? Saya Pak. Pak Jukni, terus Ya. Asep. Ya, Pak. Ya. Nah, terus Saya, Pak. Kiki. Iya. Terus lagi? Baru dua ya? Pak Jukni, Asep, sama Kiki Muhammad Rizky. Saya juga, Pak. Angkatan lama, Pak, 2006. Benar. Pantesan nggak ini. Saya Kalau yang 2013. Halo, Anjar, Ya Pak, angkatan berapa? 2013. 2013. Wah, ini sebagian besar UPI ya. Oke, silakan Bu Rani. Yang lain dari mana yang lain? Pak Alexius, dari mana Pak Alex? Selamat sore Pak, perkenalkan saya Alexis Krianto. Kalau saya S1-nya Pendidikan Matematika dari Unpas Pak. Oh, Unpas, Bandung. Bandung. Oke, oh iya, dekat lah. Berarti sekarang di Bandung, Pak? Sekarang di Bandung. Sekarang mengajar di SMP Pak. Oh, SMP. Ya. Ya. Nanti di kepala sekolah ya, kalau udah magis master ya. MPD. Amin Pak. Kita nih MPD atau MPD kom atau MPom? MPD Pak. MPD. Atau MPD ya, keluarnya ya. Baik. Kalau Bu Maya dari mana, Bu Maya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya S1-nya Pendidikan Kimia UIN Bandung, Pak. Oh, UIN. Yang dari itu yang di Cibiru ya dulu ya? Ya. Oke. Kalau sekarang ngajarnya di SMK Talaga, Majalengka. Majalengka. Ya. Membangun daerah Bu, bagus Bu. Amin, Pak. Siapa lagi yang ini? Yang di luar Ilkom, Pendilkom siapa lagi? Saya Pak. Siapa? Alif. Oh, Pak Arif. Alif Geraldi. Dari mana Pak? S1-nya di Informatika Unikom Pak. Tahun berapa? Angkatan 2015. Oh, oke. Sekarang kenapa ke pendidikan? Lanjutin aja Pak. Sudah ini, udah ngajar guru, jadi guru. Sekarang kerja konsultan proyek Pak di Pontianak. Oh. Terus gimana? Masih di Pontianak atau di Bandung sekarang? Sekarang masih di Pontianak Pak. Di Pontianak ya. Wah. Mudah-mudahan banyak sinyal ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Kalau di kotanya ya sih. Oke, siapa lagi? Saya Pak. Oh, Bu Rani. Ya. Iya Pak. Maaf Pak, ini saya tuh lagi sebelumnya saya mohon maaf Pak, ini lagi ada acara pendampingan kurikulum, jadi saya kurang bisa konsentrasi. Mohon maaf. Jadi agak telat masuk juga. Saya dari Teknologi Pendidikan UPI Pak. Oh, EPIP ya. Ya, EPIP. Gitu. Sekarang ngajar di mana Bu? Di SMKN 1 Katapang Pak. Katapang teh Bandung ya? Bandung. Oh iya. Oh iyalah dekat kalau gitu ya. Iya dekat ya. Mohon maaf. Oke Bu, tidak bisa konsentrasi. Mangga. Tapi saya memantau Pak, insya Allah memantau. Mohon izin off juga, kamera juga ya Pak. Ya, monggo. Iya, hatur nuhun pisan. Baik. Okelah. Kita mulai saja ya. Sambil menunggu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya tuh Rasim. Tidak ada panjangnya, tidak ada lebihnya. Dan dapat segitu. Kalau sebelumnya kan tiga nama ya dijadikan satu. Kalau saya memang bersatu saja.
Mungkin kalau panjangnya nanti bin gitu ya. ke arah keislaman kayaknya. Jadi orang tuanya satu nama, nanti ada bin, baru ada as, baru ada al gitu ya. Jadi mungkin kalau dihitungnya al Cilacap saya, jadi Cilacapi. Itu kalau dalam bahasa Islam, jadi saya datang dari Cilacap. Julukannya baru disebutin, as apa gitu kan, sebagai siapa. Nah, itu kalau namanya dari tadi apa, ngikutin gaya Arab. Kalau gaya saya memang kampung saya seperti itu bentuknya. Tidak Asep, tidak Ujang, tidak Su. Ya, kalau Jawa kan itu ya. Su. Nah, pakai Suratno ya misalnya. Dan Jawa Pak Suratno. Cirebon, Pak. Oh Cirebon ya, ya. Iya, Cirebon. Masih ada Jawa-Jawanya sih. Jawa juga ya. Iya. Lahir di Cilacap saya. Tapi kata Pak Ganjar, wah Cilacap. Dari Cilacap juga Pak Alex. Betul Pak, dari Cilacap juga saya Pak. Nah, Cilacap mana Pak? Cilacapnya? Saya Gandrung Mangu Pak, Sidarja. Oh, dekat ya. Saya dari Luhur Pak. Oh, Daya Luhur. Ya, dekat. Bandung Merangu udah Cilacap itu. Betul, Pak. Sudah Cilacap sedikit, Jawanya udah kental. Kalau saya Jawanya samar-samar Pak. Ya, Jawanya ya, samar-samar. Cirebon itu Sunda dan Jawa. Kalau saya pure Sunda. Makanya kata Pak Ganjar waktu berkunjung ke kami itu agak aneh. Kenapa ya? Kok daerah ini tidak ada wayang kulitnya? Karena kami di sana menganggapnya wayangnya wayang golek. Lebih terkenal Ki Asep Sunandar daripada Ki Mantep Sudarsono. Kalau di kami ya. Itu tapi mungkin karena zaman dulunya katanya masih Kerajaan Galuh Pakuan sampai Majenang katanya. Jadi kami masih kental ke sana. Walaupun saat ini administrasinya adalah ke Jawa Tengah. Sekolah di Jawa Tengah zaman dulu. Jadi saya Jawanya cuman berkisar 3 tahun Pak. Jawanya. Mungkin Pak Alex yang tahu ya. Jawanya saya 3 tahun. Dari SMP lanjut ke SMA di Jawa. Di Cilacapnya ya. Di Cilacapnya. Jadi barulah tahu sedikit Jawa. Walaupun agak susah kalau ngomong Pak saat ini. Kalau dengar ngerti lah orang Jawa. Tapi kalau ngomong agak berat ya. Nah itu saya Adit ya, Banjar gimana Adit? Masih di mute tuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam. Gimana Banjar? Aman Banjar? Ini Ciamis Pak. Balik Ciamis? Ya Ciamis. Alhamdulillah. Oh dipindah ke Ciamis? Emang dulu PNS di Ciamis Pak. Oh istri yang di Banjar ya? Istri orang Ciamis juga. Oh Ciamis juga. Saya pikir saya dengar dulu SMP 1 Banjar. Oh itu mah ini suaminya Septi. Siapa namanya? Siapa ya namanya tuh? Pak Yoga Pak, namanya Yoga. Oh Yoga ya? Oh beda ya? Oh iya. Mungkin tadinya ya suaminya siapa tadi? Septi itu yang tadinya di Talaga. Siapa orang tadi? Talaga. Yang dari Talaga siapa? Saya Pak. Pernah kenal Yoga? Kenal ya Pak Yoga ya? Kenal waktu di keahlian ganda. Benar-benar di keahlian ganda deh. Oh beda ya dengan Aditnya ya. Mirip nggak, Dit? Jauh Pak. Oh jauh ya. Maaf. Saya recognize-nya agak kurang. Jadi agak maaf kalau ternyata salah ambil. Apalagi ini asapnya ada 2 nih. Nanti aja bingung juga saya. Terus Pak Asep Doni dan Pak Asep Indra. Baik. Hari ini mungkin kita bertemu ya, tidak full lah saya pikir, tidak full hari ini. Saya akan sedikit berbicara tentang multimedia sebenarnya. Multimedia ada 2 ya sebenarnya.
yang nantinya ada sistem multimedia, kemudian ada teknik, di sini sebut teknik multimedia gitu ya. Tapi itu kalau digabungin ya semuanya ada dalam lingkungan sistem multimedia. Baik itu dari konten, kemudian bagaimana membuat konten, gitu kan, bagaimana mengimplementasikan konten multimedia tentunya itu menjadi suatu sistem. Bahkan saat ini kalau multimedia itu karena zaman dulu ya, waktu hardware itu masih kurang teknologi, wah multimedia besar sekali nih, gimana cara ininya gitu ya. Bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara men-streamingnya misalnya seperti itu berat. Tapi dengan perkembangan zaman saya pikir sekarang tidak terlalu ya. Saya pikir ya. Kayak zaman dulu lah. Kayak zaman dulu. Program itu gede banget. Makanya wah saya nggak mau pakai GUI. Karena harddisknya masih kecil-kecil. Jadi pakai konsol saja. Sekarang mungkin hampir agak sedikit ya konsol itu. Sekarang sudah kebanyakannya GUI. Karena memudahkan interaksi. Itu mungkin salah satu daripada multimedia. Kenapa seperti itu? Ya karena karena penyimpanan, karena loadingnya dari prosesor ke memori, balik lagi ke prosesor, kemudian dikirimkan ke monitor, misalnya, itu nggak terlalu bermasalah dengan teknologi kemajuan dari hardware yang ada, sehingga GUI digunakan. Kayaknya suatu saat mungkin multimedia juga udah nggak ada masalah, nggak perlu ada kompresi-kompresian, mungkin gitu ya, nggak perlu ada kompresi-kompresian. Mungkin seperti itu. Sekarang masih ada teknologi yang namanya kompresi. Kenapa perlu kompres? Jadi karena lalu lintas yang sekarang kita punya, yang Indonesia gede banget sebenarnya. Kalau dilihat dari kuantitinya, tapi kalau dilihat dari rata-rata per orang misalnya, kuantiti 2 juta dibagi 200, wah itu pasti lebih kecil daripada 1.500.000 dibagi 3 orang, misalnya seperti itu. Itu masalahnya. Jadi karena kita penduduknya luas, Indonesia itu besar, saya pikir paling besar di Asia Tenggara ya. Maka kalau dibagi rata-rata ya kita masih ke bagian kecil, lalu lintasnya. Nah, maka saya pikir tadi konten multimedia itu agak menjadi sedikit ya mungkin kompresi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kompresi itu mau lossless atau mau lossy, mau hilang sebagian atau tidak, sebenarnya itu hanya ilusi mata saja sebenarnya. Karena kita punya frekuensinya di mata itu dari A sampai Z, misalnya di luar A, di luar Z itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Nah, kita hanya ngontek-ngontek di situ. Kita hanya otak-atik, ya kalau hanya kurang sedikit nggak ngaruh deh di optik manusia itu gitu ya. Beda lagi dengan optik elang mungkin ya. Beda lagi dengan optik komputer, beda lagi dengan teleskop dan seterusnya. Nah, itu sedikit. Jadi ceritanya saya izin share dulu. Ceritanya katanya kalau sudah thank you ya, pulang kita kalau thank you. Sudah pulang kalau begitu. Nah, ceritanya kita akan berdiri atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Saya pikir cukuplah 15 itu. Tidak terlalu banyak, tapi mungkin terlalu sedikit. Tidak terlalu banyak, tapi terlalu sedikit. Ini bagus. Apalagi kalau nambah. Mungkin semester depan ada tambahan kayaknya. Biasanya kalau S2 dan S3 itu penerimaannya itu 2 tahun. Ini setahun 2 kali, semester ganjil dan semester genap. Kenapa? Karena tadi semakin tinggi suatu pohon, maka semakin jarang orang naik ke atas. Ya, mungkin anginnya ini ya, anginnya terlalu kencang ya, nggak kuat dengan angin misalnya. Atau mungkin banyak gangguan misalnya. Mungkin takut patah, takut apa, semakin kecil dahannya misalnya. Banyak pertimbangannya. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau kita lihat, biasanya SD itu semua Indonesia pasti melalui SMP semua, mungkin tinggi kita gitu.
Dan apalagi yang sekarang pasca itu. Kedengeran nggak? Masih dengar ya? Halo, suara saya masih kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Soalnya tadi agak ini, apa namanya? Agak unstable. Gitu. Jadi di mana-mana pendidikan pasca itu pembukaannya biasanya setahun 2 kali. Tiba-tiba sudah 15, loh, siapa ini? Misalnya, siapa ini? Itu mungkin datang dari semester genap untuk datanya. Nah, hari ini mungkin saya untuk sementara kayaknya tengah semester berikutnya itu ada dosen tamu dari Malaysia. Ada disebutin ya oleh Pak Lala belum? Belum, Pak. Belum ya. Dosen tamu dari Malaysia namanya Profesor Pak Ajiah binti, lupa saya. Itu Profesor Pak Ajiah. Kebetulan beliau itu adalah rekannya Prof Munir di sini, dan kami kebetulan saya, Pak Lala sama Prof Munir itu sedang bekerja sama kolaborasi riset dengan beliau tentang multimedia. Mengambil multimedia untuk pendidikan anak-anak autis. Sekarang kita sudah masuki tahun kedua untuk pembelajaran autis di 2 negara itu ya, di 2 negara. Kemarin kita sudah membuat multimedia biasa, kemudian tahun sekarang multimedianya pakai sedikit sistem pakar untuk menambahkan kira-kira level anak multimedia, anak autis itu seperti apa sih? Jangan sampai yang mudah dikasih terlalu mudah, yang ringan autisnya dikasih terlalu mudah, yang berat autisnya dikasih terlalu berat soalnya atau materinya. Itu akan berbahaya. Sehingga langkah pertama kita adalah mendeteksi level autis tersebut, kemudian kita kasih materi yang sesuai dengan levelnya. Itu kebetulan beliau bersedia, maka kayaknya setengah semester berikutnya adalah Prof Ajiah dari Malaysia. Begitu bentuknya atau cara kerja kami. Saya belum sebutin di situ, baru saya saja karena baru informasinya belakangan ini katanya akan ada Prof Ajiah sebagai dosen tamu setengah semester. Beliau enak. Beliau enak. Siapa Profesor Pak Ajiah? Sama ya dengan Prof Munir, keahliannya adalah multimedia. Beliau ada di UTEM, Unit Persisas Teknologi of Malaka. Jadi kalau kita dari sini ke Malaysia itu pasti turunnya di KLR Kuala Lumpur kan, KL Kuala Lumpur, nanti balik lagi gitu lah ke arah Singapura gitu. Balik lagi ke arah Singapura. Jadi Malaka itu adalah tengah-tengah antara Singapura dan Kuala Lumpur ya. Mungkin dekat ke Johor mungkin. Saya tidak tahu itu. Itu namanya teknik multimedia, tapi saya akan bawa ya secara general saja karena ini adalah S2, tidak ke arah terlalu aplikatif membuat misalnya ya. Nanti membuatnya biar membuat sendiri gitu ya. Karena ini S2. Tidak lebih ke hand on tapi lebih ke bermain on ya, karena lebih ke penelitian nantinya. Begitu, jadi judulnya teknik multimedia, tapi di dalamnya campuran. Bahkan saya ingin membawa ini ke arah yang namanya dalam pembelajaran. Jadi mungkin yang inovatif ya. Pembelajaran yang inovatif itu adalah pembelajaran yang berbasis multimedia, berbasis desktop kerjanya atau di website atau di mobile. Itu platformnya
boleh bermacam-macam. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang ada dalam multimedia dalam pembelajaran tersebut? Nah, jadi dalam kali ini kita implementasi daripada multimedia itu, ini kan karena jurusannya adalah pendidikan ya, implementasinya adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip multimedia dengan teknik multimedia yang sudah ada, nanti dipelajarin, kemudian itu menjadi suatu sistem multimedia, khususnya dalam pendidikan. Keluarnya boleh, terserah, mau iklan sekolah, mau pembelajaran berbasis multimedia dengan menerapkan prinsip-prinsip multimedia. Ada 12 prinsip sebenarnya. Nanti kita lihat. Ini sedikit tentang mata pelajaran kita. Ini multimedia adalah penggabungan. Karena disebutnya namanya multi ya, namanya multi. Jadi sebenarnya kalau teks saja itu namanya monomedia. Papan tulis saja, misalnya, saya nulis saja di papan tulis, itulah monomedia. Lah, nggak usah pakai papan tulis, sudah saya pakai dewa saja podcast misalnya. Oh, itu adalah monomedia. Suara saja. Jadi yang disebut definisi multi itu kayaknya sih lebih daripada 2. Multi itu lebih daripada 2. Bukan lebih daripada 2, minimal 2, lebih daripada 1. Mono itu 1, kalau 2 itu diko berarti ya. Dikotil, monokotil, dikotil. Nah, tapi multi itu mungkin lebih dari 2 kalau gitu ya. Monomedia, dwimedia, baru kesananya selain itu baru multimedia. Tapi secara definisi multimedia adalah media lebih dari 1. Artinya 2 pun sudah masuk ke multimedia. Nah, jadi tentu karena 2 orang bergabung, 2 media bergabung itu memerlukan sesuatu kajian, integrasi kan, harmonisasi, sinkronisasi, ya dipadukan gitu ya, supaya dua-duanya itu media itu harmonis. Nah, di dalam prinsip dia itu berlaku itu gitu. Apakah semua media dimasukkan ke dalam pembelajaran itu lebih bagus? Belum tentu. Gitu. Yaudah, kita tulis teksnya, kita pakai suara, kita pakai video, kita pakai digabungin jadi satu kesatuan misalnya. Nah, kita lihat nanti input daripada memori kita seperti apa sebenarnya. Kognitif teorinya seperti apa sebenarnya. Sehingga kalau kita melihat ke kognitif teori, nah, baru kita ketahuan, wah ini kayaknya terlalu berat nih. Terlalu berat, jadi susah masuk. Kalau susah masuk, itu lebih berbahaya kan? Lebih berbahaya kalau susah masuk daripada sudah masuk gitu ya. Sedikit mampir, bahkan tidak mampir, keluar lagi. Sekarang kan gitu. Ini sudah susah masuk, setelah masuk di dalam tidak berhenti, langsung keluar lagi, hilang lagi informasinya. Nah, banyak kan. Kalau dengar saja maka cuman 10%, lihat saja cuman 10%, dengar dan lihat mungkin naik jadi 30%. Kalau dengar, lihat, melakukan langsung naik 80%. Mungkin seperti itu. Informasi yang tersimpan di dalam memori kita. Mungkin bentuknya seperti itu. Nah, jadi media adalah penggabungan beberapa buah media yang berlainan dalam sebuah program interaktif. Jadi ada media, kayak PTV, itu adalah multimedia, karena ada suara, karena ada gambar, mungkin di bawahnya ada teks. Itu adalah multimedia. Tapi kalau komputer, kita bisa mengarahkan, bisa klik, bisa ganti, bisa next, bisa gitu ya. Itu namanya interaktif. Jadi multimedia interaktif. Jadi kalau kita hanya lihat, tidak bisa melakukan apapun, dia linear saja, berjalan sendiri saja, itu namanya multimedia. Tapi kalau kita multimedia terus bisa diatur, dikontrol oleh penggunanya, itu namanya interaktif. Tapi kalau ada link-linknya, gitu, kalau ada link-linknya, oh dari materi ini pindah ke sana, atau di bagian ini langsung loncat ke bagian sana supaya nyambung misalnya, itu namanya hiper. Tidak ada hiper. Dulu, zaman dulu masih menggunakan monomedia, namanya hypertext. Kenapa? Karena tampilannya masih teks. Sekarang tidak hanya teks untuk link itu, boleh gambar, bahkan mungkin boleh video.
Ada beberapa nanti apa namanya yang sekarang kayak di Coursera atau di yang lain ya, bahkan mungkin sepada Dikti juga pembelajarannya sudah menggunakan semuanya ini multimedia. Dan ada suatu mungkin kalau zaman dulu namanya pop up gitu ya. Tapi kalau di sini pakai apa namanya P5 HP atau apa gitu ya. Itu kita bisa memotong video yang sedang ditampilkan kemudian untuk menguji pelajaran. Jadi 5 menit, ini video kita punya 8 menit, kemudian 3 menit berhenti. Kemudian ada tes. Kalau tes tersebut tidak dijalankan, maka video itu tidak akan sampai 8 menit. Harus diuji dulu, setelah itu beres, baru keluar lagi. Baru melanjutkan video selanjutnya. Itu boleh. Jadi itu definisi daripada sedikit ya multimedia. Kemudian dan arah basicnya tadi ya. Kedengaran suara saya? Sempat putus Pak suaranya. Oke. Ya di sini juga tadi makanya saya tanya itu karena di sini unstable gitu. Sekarang gimana sekarang? Alhamdulillah aman Pak. Insyaallah. Aman ya? Oke. Nah, cara penyimpanannya, cara memanipulasinya, cara mengimplementasinya. Ya, oke. Tadi udah terputus ya. Sekarang sudah aman lagi ya. Itu definisinya daripada mata kuliah ini, tujuan yang akan hendak dicapai. Tadi ya, kita memahami konsep multimedia, kita memahami tadi teori kognitif dan multimedia kita, karena implementasi daripada ini nanti ke arah bagaimana aplikasi atau implementasi multimedia ini dalam menunjang dunia pendidikan. Ini saya pikir sangat penting ya, khususnya untuk daerah UPI. Kenapa? Karena UPI hanya satu-satunya gitu, LPTK yang mempertahankan pendidikannya. Yang lain adalah tadi ya Universitas Negeri nama kotanya. Kalau UPI, kalau Bandung, Universitas Negeri Bandung itu tetap namanya Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana mempertahankan tetap dunia pendidikan sebagai core daripada pendidikan itu sendiri atau universitas itu sendiri. Dengan demikian, maka apa? Maka leading and outstanding yang menjadi moto UPI itu khususon ya. Khususon itu untuk pendidikan. Sudah dibuktikan, tapi mungkin perlu perlu konsistensi. Perlu konsistensi. Kenapa? Karena definisinya atau pada pepatah mengatakan mempertahankan itu biasanya lebih susah. Kenapa lebih susah? Filosofinya jelas. Kalau mempertahankan itu kita lengah, kita euforia, kita menang, kita sudah santai, kita sudah tercapai tujuannya. Lupa, yang lain mengejar. Nah itu karena kenapa definisi mempertahankan itu lebih susah? Setelah juara itu belum tentu jadi juara lagi. Ya karena euforia tadi. Kita ingat terhadap bagaimana kita dapat mencapainya dengan susah. Kemudian setelah juara itu tidak merasa juara, itu akan tetap jadi juara. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga kontribusi UPI terhadap pendidikan itu perlu kita tingkatkan. Jangan sampai inovasi pembelajaran itu datang dari lembaga yang notabene-nya mungkin bukan konsen di pembelajaran, di pendidikan begitu. Saya mencium ini sebagai bisnis besar. Pendidikan itu kayak bisnis besar, kayak tanah yang belum tergarap dengan optimal gitu ya. Jadi para pembisnis sudah, aduh itu diapain ya, kok didiamin, tak gitu. Pemiliknya kok diam saja ya. Jadi bisi takut greget yang lain gitu. Tiba-tiba kita lengah, diambil lah, diserobot lah, dibelilah atau diolah lah gitu. Lahan tersebut, sehingga
hasilnya ya namanya juga bukan pemilik ya semena-mena gitu. Jadi makanya saya berinisiasi untuk implementasi daripada multimedia sekarang itu adalah untuk pendidikan, untuk mendukung pendidikan, untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Gitu. Tuh, kemudian tadi ada setelah teori kognitif dalam multimedia juga untuk bagaimana apa sih konten multimedia, bagaimana cara memproses konten multimedia tersebut. Teks gimana, tadi gambar gimana, video gimana. Dan berikutnya adalah mampu, kalau tadi adalah memahami, mungkin yang nomor 3 adalah juga memahami, gitu ya. Yang nomor 4 adalah membuat, mengimplementasikan, menerapkan multimedia dalam dunia pendidikan dengan prinsip-prinsip multimedia tersebut. Itu tujuannya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Sopran, ada pertanyaan Pak Sopran? Insya Allah aman Pak, nggak ada. Nggak ada ya, oke baik. Pak Sopran dari mana Pak Sopran? Saya belum ini. Dari Bekasi Pak. Oh Bekasi. Sekarang ngajar ya? Ya, ngajar di Ngajar ya. di MTS. Ya MTS ya. Ini udah pada serguru semua belum yang jadi guru? Belum. Ah belum pada ini sedang proses gitu ya. Saya udah Oke, Pak. baik. Siapa yang sudah? Saya udah Pak. Oke. Oh ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang sudah itu sebagai tindak lanjut. Yang belum salah satunya di portofolio dalam Sergur itu ada yang namanya penambahan informasi gitu. Penambahan informasi. Itu penambahan informasi dengan cara apa? Dengan cara ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, ikut kuliah. Nah, jadi mengambil kuliah lagi, wah itu sedang dalam rangka menambah informasi baru. Baik, tadi kita lanjutkan. Ini sedikit materinya tadi ya. Materinya itu nanti karena ini jenisnya ada 2 kita punya kan ya. Mungkin ada silabus, kalau di sekolah ada RPP, kalau di kita namanya RPS. RPP pembelajaran, kalau RPS ya pembelajaran juga sama rencana pembelajaran dalam 1 semester. Jadi dalam materi ini kita punya sedikitnya 8 topik yang nanti 8 topik itu akan disebarkan menjadi 16 pertemuan. Misal kita punya prinsip multimedia itu ada 12 prinsip multimedia. Mungkin tidak cukup dalam waktu 2 jam pelajaran. Jadi bisa 1 jamnya itu satu pertemuan itu mungkin 3 atau 4 prinsip. Baru kemudian setelah itu beres semua. Dalam 16 itu tidak semua gini ya, tidak semua gini. Tapi nanti kita menggunakan pembelajaran yang cenderung ke project based atau mungkin cenderung ke problem based atau mungkin cenderung ke eksplorasi gitu ya. Eksplorasi. Jadi tidak ceramah melulu. Nanti ini karena sudah besar semua ya, andragogik. Jadi nanti bentuknya bagi kelompok, kemudian setelah itu kita akan mendapatkan diskusi tentang suatu tema. Itu salah satunya. Baru setelah semua prinsip sampai tuntas materinya, itu proyeknya adalah mengimplementasikan multimedia dalam pembelajaran. Tidak dibatasin ya, nanti tidak dibatasin, oh harus desktop, oh harus web based, oh harus mobile. Tidak. Tapi bagaimana mengimplementasikan multimedia tersebut ke dalam dunia pendidikan sehingga nanti hasilnya, produknya itu bisa dibawa menjadi tesis misalnya kalau menjadi cocok untuk tesis atau hanya tugas biasa. Terserah nanti Bapak Ibu seberapa dalam untuk menghasilkan produknya. Kalau nanti produknya hanya produk saja tidak ada apa-apa, mungkin tidak jadi apa-apa. Tapi kalau produknya, Pak segini dulu saya, tapi sebenarnya itu bisa dimasukkan sesuatu di dalamnya. Pakai ini nantinya teknologinya, tapi tugas sekarang nggak bisa. Nah itu ke arah-arah tesis.
S2 itu cuma sebentar, 1 tahun sebenarnya S2 itu. 1 tahun, setengah tahun berikutnya itu adalah tesis. Jadi 1,5 tahun itu hal biasa, bukan cepat. Hal biasa itu 1,5 tahun. 2 tahun itu sudah mulai berpikir ya. Kenapa ya kalau 2 tahun ya? 2,5 tahun, udah mulai ini, udah mulai resah. Tapi terserah, masih banyak yang pingin. Wah, saya mah lebih suka ditanya sedang apa nih kegiatannya? Lagi kuliah. Di mana? Di magister UPI. Itu lebih enak itu misalnya. Nah, itu mangga. Mangga. Begitu silabusnya. Jadi ada pertama tentunya kita berkenalan dulu dengan multimedia, kemudian dibundel menjadi sistem multimedia. Ini mungkin sedikit lah, apa sih, kapan sih, kenapa sih kok harus mempelajari multimedia? Ya coding saja, mungkin di sini juga ada coding sebenarnya. Maka kita lihatlah karir dalam multimedia seperti apa. Ini hanya himbauan saja ya. Karir dalam multimedia itu mungkin selintas lah, mungkin nggak perlu juga dimasukkan ke materi ya. Yang penting adalah kognitif teori di dalam multimedia, bagaimana pengimplementasiannya, kemudian tadi produksi konten, kemudian proses produksi konten, kemudian setelah itu adalah kompresi. Apa perlu kompresi kayak tadi? Karena bagaimana menghemat ya, gede sih, tapi kalau dipakai semua kan eman-eman juga, bayarnya juga mahal misalnya. Kalau pengen dilewatkan si konten kita menjadi suatu bisa dibuka di tempat yang sangat umum misalnya di internet atau di YouTube misalnya. Sehingga mungkin perlu streaming tapi dikompres di dalam streamingnya, dalam jaringannya, jadi masuk ke jaringan dikompres, setelah keluar jaringan unkompres misalnya. Terserah. Jadi ada yang lossless, kompresnya benar, tidak kehilangan apapun, ada yang lossy, ada yang sedikit berkurang kualitasnya. Lalu terakhir adalah tadi 12 prinsip multimedia untuk pembelajaran, untuk pengajaran. Begitu saya pikir standar ini penilaiannya. Tapi masih tentatif ya, masih tentatif, saya belum bisa. Apakah tugas besar nantinya ya? Ini ada tugas perorangan nantinya, ada kuis juga, ada UAS. Nah, apakah tugas itu adalah tugas besar? Hasilnya adalah suatu proyek dan itu harus berubah menjadi suatu artikel misalnya ya. Sehingga kalau itu maka tidak perlu UAS. Misal, atau bobotnya tugas besar ya tugas besar, ternyata tidak bisa menggantikan UAS, maka perlu UAS. Jadi kayaknya tetap UTS ada, kuis waktu-waktu, tugas kecil ada, tugas besar ada, terakhir biasanya project based bentuknya, dan kelompok mungkin nanti kita lihat tugas besar itu apakah itu menjadi suatu pengganti UAS atau tetap harus UAS. Tergantung keluarannya bentuknya seperti apa. Saya lihat dulu keluarannya. Wah, ini layak untuk S2. Kemudian wah ini bisa juga orang lain harus disebarin supaya tahu, maka perlu dikirim menjadi suatu jurnal misalnya, atau mungkin suatu seminar misalnya gitu. Itu monggo nanti kita lihat ketentuannya. Penilaian. Nah, ini yang saya pakai dari Bu Lili Gunadarma, sistem multimedia. Kemudian yang pendidikannya itu adalah ini yang Mayer, jadi Richard E. Mayer dan Clark, itu untuk e-learning and the science of interaction, proven guideline of consumer and the standard of multimedia learning, second edition. Yang di atas adalah 2013, yang di bawah yang layar itu 2012. Ini mengandung prinsip-prinsip multimedia dalam pembelajaran yang ada disebut dengan 12. Salah satunya adalah misalnya itu yang namanya workout example misalnya. Pembelajaran itu harus dilakukan secara example. Tapi tidak harus semuanya dikasih tahu. Contohnya langkah demi langkahnya.
tetapi harus sedikit demi sedikit dikurangin langkah. Mulai dari 4 langkah, kemudian jadi 3 langkah, kemudian jadi 2 langkah, kemudian jadi 1 langkah, kemudian tidak ada langkah. Pertanyaannya adalah siswanya nanti bisa nggak mengerjakan contoh tanpa dikasih langkah-langkah penyelesaiannya. Putus lagi Pak, suaranya Pak. Pertanyaan Indonesia. Maaf. Mungkin saya ngomong sendiri tadi ya. Di komputer saya ngomong aja, ternyata terputus. Ternyata terputus. Baik. Maaf. Tadi sampai mana? Yang kedengaran sampai mana? Pustaka, Pak. Menjelaskan pustaka. Pak, ya Ustaz. Ini agak sedikit parah ya koneksinya ya. Maaf, koneksinya agak terpotong-potong, tersendat-sendat. Kalau begitu, saya langsung saja tadi meneruskan tentang definisi. Sedikit tentang definisi. Definisi daripada multimedia tadi. Disebutkan bahwa multimedia itu adalah 2 media atau lebih. Kalau di sini menurut ROS 96 multimedia adalah kombinasi daripada komputer dan video. Nggak tahu nih. Padahal si komputer juga bisa menjalankan video ya. Video juga bisa dijalankan di berbagai tempat. Salah satunya di komputer, tidak harus di komputer. Mungkin karena dua bentuk yang seperti itu, maka ROS menganggap karena mungkin ngomongnya 96 ya, bahwa kalau gitu multimedia itu adalah kombinasi daripada komputer dan video. Sedangkan kata komik 96 bahkan itu adalah ada 3 elemen, 1 suara, 2 gambar, 3 teks.
Kalau begitu menurut saya ya, animasi gitu. Animasi itu asumsi saya, kalau animasi itu ada suaranya, bahkan mungkin ada dikasih metode kayak komik gitu ya, berpikir, sedang berpikir, terus ada kayak gitu ya, ada kayak call out gitu ya, call outnya berpikir, sedang berpikir, itu adalah ada suaranya, ada gambar, ada teks. Bahkan di animasi gambarannya adalah yang tadinya statis diam itu dihidupin. Jadi menurut definisi, animasi adalah berasal dari kata anima Yunani, artinya jiwa. Tapi dari bahasa Inggris, animasi berasal dari animate. Animate adalah menghidupkan benda mati. Jadi animasi adalah ada benda mati kemudian dihidupin, dikasih jiwa, dikasih roh gitu. Sehingga gambar yang tadinya statis menjadi dinamis, jadi gerak, jadi berlaku sesuai keinginan pembuatnya. Yang kadang-kadang agak aneh. Nah, itu gambar. Jadi animasi, kalau animasi saja tidak ada suara, tidak ada teks, hanya gambar bergerak saja, itu tidak multimedia. Tapi hanya animasi saja. Ya, ini menurut komik bahwa kombinasi dari 3 elemen tersebut itu namanya multimedia. Kita lihat definisi yang lain. Ini definisi yang lain dari Turban, bahwa multimedia adalah kombinasi paling sedikit, seperti tadi ya, paling sedikit 2, baik itu inputnya maupun outputnya. Ini dapat berupa audio, suara atau musik, bisa animasi, bisa video, bisa teks, bisa grafik, bisa gambar. Gambar statis ya. Gambar statis kayak komik itu udah multimedia. Karena ada gambar, ada tulisannya. Itu udah multimedia ya. Grafik, gambar, mungkin kasih tulisan penjelas, itu menjadi multimedia. Kemudian teks aja, nah itu kalau teks saja tidak bisa, kecuali kalau itu. Sebentar, kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Nah, oke. Ini nggak tahu jaringannya lup-lup begini ya, padahal ini tengah kota loh saya adanya. Tengah kota, ibu kota Jawa Barat lagi kan. Tapi jaringannya kok senat-senut ya. Ya, sedikit lagi kalau gitu, sedikit lagi. Itu kata Turban 2002. Jadi bentuknya tidak hanya gambar, suara, dan teks saja, tapi bentuknya naik. Gambar tuh ada jenisnya, boleh grafik gitu, boleh animasi, sudah nama sedikit mengembang. Cerita sudah agak sedikit mengembang. Tidak hanya 3, tapi sekarang sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6. Bahkan video adalah gambar foto bergerak. Kalau video foto bergerak. Kemudian berikutnya kita lihat dari Robin ini 2001 ya, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Osler 2000 juga sama, pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Tapi tadi, jadi kalau multimedia yang tidak berinteraksi tetap saja multimedia. Kita lihat video, tidak diapa-apakan, jalan saja ngomong, kemudian ada gambar, kemudian ada tulisan, itu multimedia. Tapi kalau kita punya presentasi, kita web, misalnya menggunakan web, kita bisa ngontrol, bisa klik di sini, klik situ, klik dan seterusnya, bisa mengatur. Saya ingin ini ya, lewati saya itu. Nah itu namanya interaksi. Kenapa? Karena nggak linear. Saya ingin A, klik A. Saya ingin langsung ke Z, klik Z. Tapi kalau video, kalau TV misalnya TV yang biasa, yang tidak mungkin belum interaksi, itu jalan saja,
Pingin dari A ke Z gimana? Nggak bisa, harus B dulu, harus C dulu. Kita tunggu aja sampai Z. Misalnya seperti itu. Walaupun sekarang ada remote ya. Kalau zaman dulu belum ada remote ya. Kenapa? Karena channelnya cuma satu ya. Ya gitu aja. Nah, sekarang channelnya banyak. Sedang ada iklan, pindah ke channel lain. Tapi anehnya ya, pernah menganalisis nggak? Kebanyakan kalau satu TV channel itu sedang iklan, pindah ke channel lain masih iklan juga gitu. Kayaknya bareng-bareng ya. Nggak tahu saya. Kayaknya bareng gitu. Mereka mau bikinnya. Sama kok di sini juga iklan, sama aja. Jadi rebutan program. Kalau beda-beda iklannya ya, kecuali memang program tersebut iklannya banyak sekali. Jadi yang 1 3, yang 1 10 misalnya ya. Baru mungkin agak sedikit beda. Tapi awalnya itu iklannya berbarengan. Juga heran. Apakah ada koordinasi gitu ya antara channel-channel itu sehingga pas buka di sini sedang asik-asiknya tiba-tiba iklan, pindah ke tempat lain tetap iklan. Pindah ke yang lain lagi iklan lagi gitu. Belum saya analisis kenapa itu terjadi. Tapi mungkin kebetulan atau mungkin memang sudah ada koordinasi. Nah, ini sudah ada di sini, sudah meningkat lagi. Jadi pemanfaatan komputer di dalam membuat suatu konten tadi yang isinya gabungan media-media menjadi satu kesatuan dalam rangka mungkin berkomunikasi. Dalam rangka berkomunikasi. Itu saya pikir jadi secara keseluruhan kalau kita simpulkan mungkin ya nanti ke sana lah. Tapi sekarang karena ini pembukaan biar dari saya dulu. Nanti dari teman-teman bisa menyimpulkan, bisa menggali, bisa eksplorasi sendiri. Jadi kalau saya simpulkan dari semua definisi yang ada, mungkin dari 4, 5, 6 definisi itu tetap jadi media itu adalah satu, media yang satu bertemu dengan media lain berbeda, maka menjadi multi. Menjadi multi. Idenya gitu. Nanti akan ada interaksi atau tidak, akan menjadi hiper atau tidak, itu tergantung daripada perkembangan teknologi yang digunakan. Tapi definisi awal multimedia adalah lebih dari satu media yang ada. Lebih daripada satu media, jenis media yang ada. Itu disebut dengan multimedia. Yang disebut media tadi, yang media itu televisi, media koran, media apa lagi? Bukan itu. Tapi yang disebut di sini jenis media itu adalah teks, gambar, dan audio. Itu 3. Suara, gambar, dan tulisan. Perkembangan selanjutnya, ya kayak tadi, video itu adalah gabungan. Animasi adalah gambar. Yang kalau digabung dengan suara menjadi film animasi misalnya. Itu sudah kombinasi yang satu dengan yang lain itu menjadi suatu media yang berikutnya. Media yang berikutnya. Itu saya pikir definisi media sedikit lagi. Mengapa media ini hanya sedikit yang saya ungkapkan. Dari dunia perusahaan, dunia pemerintahan, dunia bisnis, dunia yang lain, itu sangat banyak menggunakan ini. Tapi kalau kita lihat, yang paling banyak, misalnya komersil, saya sebut saja komersil, itu salah satunya adalah iklan. Iklan kita menjadi interaktif, menjadi efektif. Kalau saya tulis misalnya iklannya untuk menerangkan produk kita, saya tulis semuanya pakai tulisan, di baliho atau di layar, bagaimana bacanya? Orang kecepatannya tinggi sekali di tol misalnya, baca itu bagaimana caranya gitu. Bahkan sekarang iklan itu tidak gambar kan? Megatron, simpen Megatron. Kemudian pasang multimedia di situ. Ada suaranya, bahkan gitu. Ada videonya, gambarnya, ada tulisannya gitu. Itu sudah ke sana semua. Jaringan. Dengan jaringan website misalnya, internet. Nah, dulu itu tulisan semua. Awalnya dibuat satu website zaman pertama kali itu namanya tulisan. Semuanya isinya tulisan. Kemudian kalau tulisannya pindah ke tulisan yang lain, itu saya klik garis bawahnya, yang ada garis bawahnya, pindah ke halaman berikutnya.
Itu namanya hypertext. Sekarang enggak. Bahkan gitu ya, bahkan tidak ada yang menggunakan website itu hanya satu media, tapi semuanya sudah multimedia. Nah, fokus kita nanti adalah di pendidikan, khususon di pembelajaran. Jadi media itu adalah alat yang menyampaikan dari sumber ke tujuan. Tolong dong antarkan ini nih. Oh, pakai apa? Pakai Gojek. Itu adalah medianya. Oh, itu medianya. Oh, saya antar sendiri. Itu medianya. Nah, sekarang adalah saya punya bahan ajar nih, kemudian saya akan sampaikan ke destinasi atau ke tujuan. Pakai apa saya sampaikannya ya? Nah, itu namanya media. Media pembelajaran. Jadi tugas nanti multimedia itu akan berada pada posisi media, alat bantu untuk memindahkan ilmu dari suatu sumber, informasi dari suatu sumber ke suatu tujuan. Caranya gimana? Ya supaya mudah tadi menggunakan prinsip multimedia. Itu mengapa multimedia ini jenisnya. Ini jenis aplikasinya, pakai web atau authoring multimedia, membuat multimedia, pakai Adobe, misalnya Multimedia Plus, dan seterusnya. Video on demand, itu juga adalah aplikasi multimedia. TV, sekarang sudah TV bisa pilih-pilih ya. Sama saja, saya pikir TV interaktif atau TV tidak ya sama saja. Karena TV itu menyampaikan banyak sekali tulisan, suara, gambar, dan seterusnya. Tapi tadi hanya TV saja, tidak bisa dikontrol, atau TV yang bisa mengontrol, atau usernya bisa memindahkan dengan keinginan dia sendiri. Itu namanya definisi interaktif. Tapi mau interaktif atau tidak, sebenarnya TV sudah menyuguhkan konten multimedia. Berikutnya adalah game, ya mungkin nanti ya game ada. Sekarang yang sedang tren ada dua ya. Kita hidup di dunia industri eranya 4.0 ya, yang semuanya smart gitu. AI gitu ya, semuanya. Termasuk di smart health, smart education, smart campus, smart city, smart country gitu ya. Suatu saat mungkin kita akan sampai ke sana. Nah, salah satu bentuk multimedia, mungkin juga ini bagian lab saya. Kebetulan saya itu ada di lab multimedia sekarang. Kenapa saya ada di lab multimedia? Nggak tahu juga gitu. Padahal sebenarnya dulu saya di RPL, tapi kemudian oleh Kak Prodi dipindahkan ke multimedia. Saya nggak tahu, Pak, Ibu. Saya nggak tahu kenapa ke multimedia. Memang waktu disertasinya saya membuat virtual learning environment. Jadi anak masuk ke dunia virtual ya, game tapi bukan game sebenarnya. Ya, ada Second Life di sana, kita masuk ke sana, anak sebagai avatar, kemudian mereka berkeliaran di region tersebut, bisa itu bentuknya tergantung settingnya ya. Mau di pasar, mau di bioskop, mau di tergantung setting. Kedengaran lagi suara saya masih? Tadi soalnya sudah unstable lagi. Nah, kemudian itulah disebut katanya multimedia. Maka sejak itulah saya dipindahkan dari RPL ke multimedia. Sejak itulah. Dan kemudian kebetulan saya menjadi bagian dari sana. Kalau di sini riset, mungkin Pak Lalongong ya, riset grupnya ada apa ya, lupa saya. Ada satu kebijakan, satu lagi adalah smart learning environment. Itu isinya adalah itu, jadi aplikasi multimedia atau aplikasi
belajar pinter, salah dan ya dan AI. Jadi nempel di situ menjadi suatu pembelajaran yang personal yang masuk ke suatu pemimpinan yang sangat begitu. Dan sekali lagi di sini kami sedang membangun yang namanya augmented reality untuk kampus, tapi sekarang sudah agak beralih sedikit ke virtual reality untuk kampus. Ini bukan untuk yang dik, tapi untuk yang non-dik, saya buat untuk kampus tour, tembok Cina nggak usah ke sana. Kita pakai virtual saja. Itu bisa. Nah, ini sedikit gambaran, nanti akan dibahas lebih lanjut bahwa kita punya yang namanya kognitif teori di dalam multimedia, di mana inputannya sebenarnya ada 3 tadi ya. Teks keseluruhan, input masuk ke memori kita itu multimedia content, ada word dan ada picture. Word itu mungkin suara. Jadi ada di dalam memori ada penangkapnya gitu. Ada penangkap suara, ada penangkap gambar. Kemudian penangkap suara, penangkap gambar itu masuk ke namanya model. Ada model verbal dan model picture. Kemudian masuk ke yang namanya, nah ini yang penting. Ada yang masuk namanya di sini, memorinya adalah working memory. Memori kita lah working memory. Jadi semua masukan itu dimodelkan, bentuknya model verbal dan model virtual, verbal pictorial, kemudian itu akan diintegrasikan antara verbal dan picture itu menjadi satu integrasi model. Dan itu tersimpan. Mungkin sekitar 15 detikan lah berada di working memory. Kalau sudah itu dipindahkan ke long term memory. Dipindahkan ke long term memory, mungkin akan bertumpuk pengetahuan yang lama akan bertumpuk. Nah, kalau pengetahuan lama tidak direfresh, maka akan ditumpuk lagi, Pertanyaannya seberapa banyak di sini? Itu tergantung daripada seberapa banyak konten otak kita. Di sini ya, seberapa banyak di sini? Itu tergantung daripada seberapa luas memori kita. Jadi kalau memori kita luas sekali, mungkin yang nomor 1 disimpan, nomor 2 disimpan di atasnya kan, kayak stack gitu ya. Nomor 3 disimpan lagi di atasnya itu, sampai akhirnya penuh. Kalau penuh otomatis, ini sudah penuh misalnya nih, sudah penuh memori kita sudah penuh. Jadi yang keempat gimana? Yang keempat akan nimpa yang ketiga, tapi yang ketiga akan pindah-pindah ke bawah. Yang paling lama ada di sana itu akan di pop, akan destroy. Jadi sekarang 4-nya di sini. Itu kalau posisi kitanya tidak kuat atau terbatas memorinya. Tapi kalau nomor 2 ini direfresh lagi, jadi nomor 2-nya ada di sini sekarang gitu loh. Ini hilang, tapi ini pindah ke bawah. Itu artinya apa? Kenapa kok harus di-repeat, diulang gitu ya? Supaya memori itu tersimpan selamanya di long term memory. Ini agak lama. Jadi selama tidak ada yang nimpa, maka memori itu akan ada di kepala kita. Nah, demikian sedikit saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang materi kita. Saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau nggak ada kita tutup. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Pak, kalau dulu kan Pak ya, tahun 2006-2010 kan karya produk dari multimedia interaktif itu cenderungnya Pak ke CD interaktif gitu kan ya, yang dibuat dari flash gitu kan kalau dulu ya lebih identiknya
berupa CD interaktif. Nah, kalau sekarang, apakah dengan membuat konten YouTube itu termasuk multimedia interaktif tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Dit. Tadi definisi interaktif itu adalah kalau kita bisa mengkontrol. Kalau kita bisa mengkontrol. Jadi kayak TV ya, kayak TV contohnya. TV kalau kita sedang ada acara, kemudian kita hanya bisa ngelihat saja, acara berlaru saja dari A sampai Z, tidak bisa ngapa-ngapain, dah itu namanya ya TV gitu. Tapi kalau TV itu bisa di-cut, dipindahkan, diganti, itu namanya interaktif. Nah, jadi definisi video interaktif itu dari tadi. Jadi mau dibuatnya YouTube kan hanya channel saja, hanya alat menampilkan saja, hanya alat menampilkan saja. Jadi kalau di YouTube tadi bisa di-cut, dipindah, saya pindah deh, jangan itu, saya pindah ke bagian lain, misalnya. Dikontrol oleh kita, karena kita sebagai pengguna, maka kita ingin mengontrol apa yang kita inginkan. Nah, maka itu namanya interaktif. Itu definisinya. Alatnya bebas, pakai apa saja, kemudian hasilnya bebas, mau apa saja. Tapi kalau user bisa mengkontrol, itu namanya interaktif. Tapi kalau user tidak mengontrol, berarti tidak interaktif. Tolong pilahin dong, yang itu jangan di situ. Nggak bisa, tunggu aja sebentar lah. Nah, itu namanya tidak interaktif. Kita tunggu aja apa sesuai dengan program mereka gitu. Nah, kalau pakai MMI Plus bisa nggak gitu? Bisa. Cara pakai menu, ya kan? Saya klik menu ini keluar, klik menu itu. Jadi saya nggak itu nggak perlu about mah, ya. Nggak perlu itu pendahuluan, langsung saja ke materi 5 misalnya. Nah, itu namanya navigasinya seperti itu namanya interaktif karena kita bisa tuh. Saya hilang lagi, putus-putus lagi ya. Sudah kedengaran? Udah, Pak. Halo? Oke, gitu ya. Jadi, definisi interaktif itu bukan berarti itu, tapi dimanapun media itu ditampilkan, asal si user itu bisa mengontrol media tersebut, ya minimal tadi, wah ini mah nggak enak, saya pindah, itu pindah ke bagiannya, itu namanya interaktif. Apakah itu akan ada di YouTube, apakah itu akan ada di komputer, apakah itu akan di TV, sama. Definisinya sama, bukan dari multimedianya. Jadi multimedianya boleh, tapi kita bisa membuat multimedia biasa kayak video aja gitu, nggak bisa apa-apain. Atau kita bisa membuat multimedia interaktif kayak tadi Flash. Karena pakai menu. Jadi user tinggal milih mana yang pingin, ya tinggal klik saja menu yang diinginkan. Begitu untuk sementara. Menjawab atau tidak? Itu masih di mute. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini lengkap ini ya? Ternyata lengkap ya, 15 orang datang semua. Hadir. Oke. Bayu dari mana Bayu? Kayaknya baru datang ya? Iya Pak, saya telat Pak, mohon maaf ini tadi sambil kerja Pak, belum bisa on cam juga nih Pak. Emang dari mana? Kerja di mana? Dit, Bayu. Saya kerjanya di kantornya di Bandung sih Pak, asli orang Bandung juga, tapi setelah nikah pindah Pak ke Cirebon. Sekarang lagi WFH sih Pak kerjanya. Gitu. Oh iya. Jadi di Bandung ya. Oke, baik. Ya, selamat bergabung ya. Nanti selamat bergabung. Ada lagi? Oke, ada lagi yang lain? Sebelum kita akhiri. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Pak Anjar. Bila dalam pembuatan multimedia yang interaktif itu, pertanyaan gimana ya? Penggunaan packaging, bukan packaging, H5P itu
dalam multimedia, apakah itu bisa disebut dengan interaktif untuk dalam pembelajaran? Iya Pak, karena harus ngisi. Jadi mungkin di Coursera atau ya di tadi Spada yang sedang dikembangkan oleh promotor saya, itu pas video tuh berhenti dan di cut. Tapi memang bukan kita yang cut ya, tapi intinya di sana adalah kita harus mengisi, memasukkan sesuatu. Nah, klik tombol menu misalnya ya, itu adalah memasukkan sesuatu kan, interaktif juga. Kita harus menginputkan sesuatu ke dalam komputer tadi. Mungkin level interaktifnya itu, wah kok nggak usah bebas ini, saya kan pengennya ngekliknya di sebelah kanan. Itu juga video itu berhenti, kemudian tampil pom quiz misalnya. Ya kalau nggak diapa-apain ya nggak jalan. Ya kita harus memasukkan sesuatu. Nah, memasukkan sesuatu itulah, inputan itulah, itu salah satunya bentuk daripada interaktif. Itu. Untuk sementara begitu, Panjar. Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya pikir cukup dulu hari ini. Mungkin jadwalnya tetap sore gini atau ada Bewara akan ke tempat yang lebih siang gitu. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak. Warjukni ya? Iya. Oke. Gimana, ada kabar atau tetap begini ya? Kita enjoy di sini atau ada sesuatu yang kalian berapa hari kuliah? 5 hari Pak. Tetap gini kayaknya, soalnya rata-rata yang ibu bapaknya pada kerja gitu di sore, di siang sampai siang maksudnya. Baik ya. Jadi kalau enggak mau diganti malam aja Pak. Janganlah, udah segitu aja. Kalau malam mending sini. Ya, jadi betul. Jadi apa ya? Jangan sampai kuliah itu mengganggu kerja ya. Karena kuliah itu untuk kerja kan hasilnya. Iya betul Pak, gitu. Oke, baik. Mungkin begitu dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin belum tuntas pertanyaannya, tapi kita selesaikan dulu untuk sementara kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, baik, makasih. Ya, mohon izin ya. Ya Pak.